Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan review ya sebelum UAS besok. Review jadi apa saja materi yang harus kalian pelajari. Meskipun sudah mepet ya, mudah-mudahan dapat membantu lah untuk kalian belajar ujian besok pukul 10 tuh. Nah, untuk materi pertama itu SPL ya. Jadi tolong dipahami metode-metodenya, eliminasi ya Pak, minimal eliminasi sudah kalian pegang lah konsepnya itu ya. Jadi setidaknya kalian bisa mencari solusi penyelesaian SPL dengan eliminasi itu ya. Ini jadi nanti dipelajari solusinya. Jadi kan ada solusi tunggal, solusi banyak gitu. Tapi yang paling penting adalah kalian bisa mencari solusi dari minimal eliminasi gitu ya. Jadi fokuskan ke cara menyelesaikan suatu SPL. Nah, ini tolong dipelajari lagi yang seperti ini ya, yang sederhana. Diberikan SPL, terus kalian harus menentukan X dan Y nya gitu. Nanti ketemu X dan Y, berarti solusinya ya tinggal X, Y. Jadi kalau X nya ini kan X nya 1, Y nya min 2, berarti solusinya X, Y, berarti 1, min 2 gitu. Kemudian untuk penerapan soal cerita SPL itu juga pelajari. Itu yang sudah diberikan di PPT itu dipelajari lagi. Itu ya, jadi penerapannya ini harus kalian pelajari juga. Jadi intinya di SPL kalian mempelajari bagaimana mencari solusinya. Itu solusi SPL. Lalu materi yang kedua adalah ya, itu matriks. Jadi di matriks itu ada operasi matriks, kalian harus bisa menjumlahkan, mengurangi matriks, mengalihkan matriks gitu ya. Jadi ini banyak latihan lagi. Ini udah dijelaskan, saya cuma mau review aja. Jadi kalian harus bisa menjumlahkan itu. Kalau dijumlahkan seperti apa? Sebenarnya kalau jumlahkan kan lebih gampang ya, tinggal dijumlahin aja seperti biasa, dikurangi juga seperti biasa. Tinggal perkalian, harus kalian latih lagi ya. Misalkan kalau ini skalar lebih gampang, tinggal dikaliin aja semuanya kan angkanya. Nah, beda kalau untuk yang perkalian ini harus kalian pelajari. Jadi baris kali kolom kalau untuk matriks. Nah, kemudian ini masih matriks juga ya tadi, cuman kalau untuk metodenya hanya menambahkan metode saja. Kalau yang tadi itu kan eliminasi dan substitusi. Nah, ini untuk yang Cramer. Nah, kalau nggak ditentukan di soal pakai substitusi apa eliminasi atau Cramer, bebas aja gitu. Kalau lebih gampang eliminasi saja, nggak usah harus Cramer, kecuali di soal diminta pakai Cramer. Oke, kemudian nah ini yang agak-agak terakhir ya, yang agak sulit materinya itu adalah tentang yang sudut dan trigonometri. Jadi kalian harus benar-benar mengetahui. Jadi ada jenis-jenis sudutnya ya, kan ada sin, cos, tangen, itu sudut istimewa harus hafal. Kemudian ini ya, sifat-sifat, misalkan ada sudut komplementer gitu. Kalau lurus itu berarti 180 derajat, kalau siku-siku berarti 90 derajat. Itu harus dipelajarin ya, sifat-sifatnya. Nah, ini kan kalau siku-siku 90 derajat, kalau lingkaran ya 360 derajat, kalau lurus 180 derajat. Gitu. Kemudian pelajari juga ini cara mengkonversi dari desimal ke DMS, begitupun dari DMS ke desimal. Ya. Kemudian selanjutnya nggak sama ini. Jadi kalian harus belajar komplementer sama suplementer ya. Kalau komplementer ya tadi untuk yang 90 derajat, pasangan yang membentuk sudut 90 derajat. Kalau suplementer, pasangan sudut yang membentuk 180 derajat. Gitu. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan. Kemudian untuk radian semoga sudah dijelaskan ya oleh kakak asisten. Jadi untuk radian
rumus yang digunakan ini aja yang sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi. Jadi kan sebenarnya ada sebelum-sebelumnya ada dijelaskan di sini, ada banyak ya. Ini cara radian. Nah, nanti yang di bawah yang ada lebih jelas lagi. Ini di skip aja. Oke. Ya, nanti di bawah ada ya, saya lupa radian ada di sebelah mana. Oke, sebelum kita ke radian, nah ini di sini ada sudut-sudut ya. Jadi kalau V per 6 itu sudut berapa? V itu kan 180, berarti kalau V per 6 180 bagi 6 jadinya 30 derajat. Itu harus paham juga ya. Yang dimaksud dengan V, ini kan ada V sorry harusnya slideshow ya. Jadi ini kan ada V per 6, bentar. Jadi sini ada V per 6, V-nya itu 140, berarti kalau V per 6 180 dibagi 6, 30 derajat gitu. Itu harus tahu juga. Oke, kemudian untuk sudut ya. Untuk sudut itu ke arah berlawanan dengan jarum jam. Berarti kalau sudut ke sini ya, berarti kalau sudut ke sini kan ini searah jarum jam. Berarti justru sudutnya minus nilai sudutnya. Kalau yang berlawanan arah jarum jam justru sudutnya positif. Karena sudut itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Jadi kalau ada sudut yang negatif nilainya berarti artinya di arahnya searah jarum jam. Kalau ada negatif 30 berarti ke searah jarum jam terus 30 derajat. Gitu. Di sininya 30 derajat. Gitu ya. Harus dipahami biarin tahu bedanya. Nah, kemudian latihan juga ya yang kalau misalkan nah, jadi ini juga dihafalkan ya. Jadi kalau kita konversikan sebenarnya sin T gitu ya. Sin T itu berarti sudutnya ini gitu. T itu adalah sudutnya gitu. Berarti kalau sin T itu jadinya Y, cos itu jadinya X ya. Kalau misalkan kalian ingat demi, sami, desa ya. Ini untuk sin, cos, tangan. Ini dihafalin lagi. Nah, tinggal nanti kalau ada ya tangan Y per X. Nah, kalau kosek itu seper sin. Kalau sekan seper cos ya ini. Kalau kotangan ya cos per sin. Itu juga harus dihafalkan. Terus jangan lupa belajar ini juga ya tadi kan kalau misal cos min 60 gitu. Cos min 60 berarti berapa? Nah, kalian tinggal kearahin aja. Kalau minus itu berarti searah jarum jam. Berarti ini 60. Nah, balik lagi ke kuadrannya. Ya, jadi kuadran itu akan menentukan positif negatif si nilai ininya. Nilai kosinusnya. Nah, misalkan ya ini ya contohnya. Nah, ini kan cara yang Pak Lutfi sudah ajarkan ya. Gitu, atau mau ada kalau saya biasanya ya saya tentukan dulu nih. Kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu kan. Nah, kalau di kuadran 1 semua positif. Jadi sin, cos, tangen semuanya positif. Di kuadran 1. Di kuadran 2 yang positif cuman sinusnya aja. Di kuadran 3 yang positif hanya tangannya saja. Yang ke kuadran 4 cosnya saja. Nah, jadi ketika ketemu ada misal yang minus ya. Min 100 min sinus minus 225. Berarti kalau minus ya udah berarti arahnya ke sini. Searah jarum jam 225 ada di mana? Nah, kalau sampai berhenti di sini aja, kalau berhenti di sini aja kan 90 dari awal terus berhenti di sini saja itu 90. Terus dilanjut lagi sampai sini jadinya 180. Gitu. Nah, 2250 berarti ya sekitar ada di sini lah gitu di kuadran 3 gitu. Berarti ini 225 berarti di sini. Nah, kuadran 3, kuadran 2 ya. Karena dia berhenti di kuadran 2, berarti nilai sinusnya ada positif.
gitu. Udah, yang penting nilainya sinusnya positif. Kalau udah ketahuan positif, tinggal sekarang sin min 225 itu sama dengan 180 kurang berapa atau tambah berapa gitu kan, tambah 45. Nah berarti sin 225 itu sama dengan sin 45. Karena dia positif, jadi ya sin 45 nya positif. Jadi sin 225 sama dengan setengah akar 2 gitu. Nah jadi pakai cara Pak Lutfi atau pakai cara saya ini bebas ya. Yang penting kalian paham. Yang jelas kalau di kuadran 2 sinusnya harusnya positif gitu. Ya gitu ya. Jadi patokannya selalu 180 nih kan, patokannya 180 atau 360 atau 0. Itu 0 kan udah jelas ya. 0 tambah 45 itu kan udah jelas. Nah, yang jelas jangan pakai 90 ataupun 270. Jadi harus 180. Itu sudah patokannya, memang harus kayak gitu. Misal lagi ada yang bisa dicoret-coret lagi ya. Nah, misal saya di sini ya. Contohnya, misal ada sinus misalkan sinus berapa ya? Nah, misalkan sinus min 150 gitu kan. Nah, kuadrannya dibuat lagi nih. Kalau misalkan minus kan berarti dia dari sini, dari arah jarum jam ya. Nah, sampai sini dia 90 sampai kira-kira sampai sini lah. Kalau diterusin kan nanti jadi 180. Berarti 150 ini ke arah sini, itu 150 derajat. Ya, jadi arah jarum jam terus 150 derajat, berhentinya di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 tadi yang positif apa? Yang positif itu kuadran 3 tangan. Nah, berarti kan sinus yang di kuadran 3 negatif. Nah, otomatis langsung minusnya masih ada sin. Nah, baru dilanjutin 180 dikurang apa ditambah nih untuk 150. Ternyata dikurang kan, dikurang 30. Udah, berarti jadinya min sin 30. Gitu. Ya, jadi nentuin dulu. Kalau Pak Lutfi kan tadi beda ya caranya. Kalau saya lebih prefer seperti itu. Jadi saya tentukan dulu arahnya mana, dia diletaknya di kuadran berapa. Nah, tinggal dimasukin nilainya. Jadi bebas, kalian yang lebih gampang untuk dipahami saja. Nah, kemudian materi terakhir itu aplikasi trigonometri ya. Saya tahu apakah sudah dibahas oleh kakak asistennya. Jadi untuk aplikasi trigonometri itu intinya ada 2 yang harus kalian pahami. Itu ada sinus, ada kosinus. Nah, gampangnya saya kasih clue. Gampangnya itu kalau sinus itu biasanya untuk yang siku-siku. Lebih prefer dipakai untuk siku-siku. Kalau kosinus itu rata-rata yang sembarang. Gitu. Meskipun memang bisa digunakan juga sinus ke yang sembarang. Gitu. Tapi kalau kosinus itu hanya digunakan untuk yang sembarang. Biasanya kalau untuk yang siku-siku dia lebih prefer ke yang sinus. Ini ya. Jadi sebenarnya lebih prefernya sinus untuk siku-siku, kosinus itu untuk yang sembarang. Oke. Nah, kalau untuk ini sinus ya tadi ya, yang demi sami itu harus diingat. Kalau demi itu berarti kan tadi ya, demi sami desa, sinus kosinus tangan gitu kan. Nah, depan itu berarti adalah ya misalkan ini tetanya, misalkan sin teta berarti kan demi, depan bagi miring, depannya si tetanya, depannya berarti ini dibagi sama miringnya. Nah, miringnya ini tinggal berapa nilainya itu kan ya. Ini harus kalian pelajari lagi ini ya, demi sami desa. Nggak harus dihafalin sekannya sebenarnya. Yang penting demi sami desanya udah hafal, nanti koseknya sekannya tinggal balik. Kalau kosekan sepersin, kalau sekan seperkos kayak gitu. Kalau kotangan seperkotangan gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk penerapan aplikasi sinus kan memang untuk yang ini ya, siku-siku gitu. Ya, kalau yang tadi demi sami itu juga ya gitu. Lebih prefer untuk yang siku-siku. Kemudian
ada lagi aplikasinya itu, nah yang ini perbandingan gitu. Nah kalau untuk yang aturan sinus nih ya, jadi dia bisa digunakan sembarang juga untuk yang sembarang. Nah, jadi rumusnya ini harus dihafalin. Sin A pasti pasangannya sama A, sin B pasangannya sama B, sin C pasangannya sama C. Sin A per A maksudnya gitu ya, sin B per B, sin C per C. Tinggal yang diketahui yang apa, jadi bisa aja cuma yang dipakai 2 aja gitu, nggak tiga-tiganya ya. Jadi biasanya yang diketahui itu ada 3 gitu, ada sinus ininya, sudutnya ada 2 diketahui, terus atau satu sisi diketahui yang ditanya A nya misalkan gitu. Itu berarti pakai aturannya aturan sinus itu ya, jadi perbandingan dia. Nah untuk mengetahui A itu di mana ya, berarti kalau sudut A nya di sini berarti A kecilnya pasangannya adalah yang depannya. Nah kalau sudut B di sini berarti pasangannya yang B nya itu adalah depannya si B. Sama juga kalau di sini ada sudut C, C nya yang mana ya, depannya ini C gitu. Untuk mengidentifikasi jangan sampai salah ya. Nah satu lagi adalah kosinus. Nah kalau kosinus ini rumusnya ya, cara ngapalinnya gampang sebenarnya. Ini jelas kalau yang ditanya A kuadrat berarti di sini sudutnya adalah A. Kalau yang ditanya B kuadrat sudutnya adalah B. Kalau ditanya C kuadrat sini sudutnya C. Nah rumusnya ini sama. Kalau di sini udah ada A, di sini tinggal BC. Kalau di sini udah B, tinggal AC. Kalau di sini udah ada C, yang sebelah kiri ada C, yang di sini AB gitu. Dan ini selalu minus. Nah ini yang di sini BC berarti sini BC juga. Ini AC, sini AC juga. Nah semuanya cos. Jadi gampang sebenarnya. Nah tinggal membedakan kapan kita pakai kosinus, kapan kita pakai sinus gitu. Ya, jadi kalau sinus itu biasanya kita ada 2 sudut yang diketahui, satu sisi gitu. Terus untuk mencari sisi yang lain. Beda dengan ini. Kalau yang ini kita banyak yang diketahui. Jadi sisi-sisinya diketahui. Terus sudutnya cuma diketahui 1 gitu. Nah, biasanya di prefer untuk mencari pakai kosinus. Kalau sudutnya hanya diketahui 1, sisinya yang diketahui 2, terus mau nyari sisinya, itu berarti pakai kosinus. Kalau misalkan untuk yang ya, jadi cluenya di sini 2 sisi 1 sudut, jadi cuma 1 sudut aja yang diketahui, atau ketiga sisi segitiga yang diketahui gitu, berarti pakai kosinus. Kalau misalkan sinus itu dia lebih sedikit sudutnya yang diketahui, ya lebih banyak sudutnya yang diketahui. Jadi ini 2 sudut diketahui dan 1 sisi gitu, atau 2 sisi 1 sudut. Nah ini cluenya harus dipelajari ya. Jadi biar tahu kapan kita pakai sinus, kapan kita pakai kosinus, kapan kita pakai demi sami. Nah kalau demi sami itu biasanya lebih ke siku-siku ya. Ya demi sami itu siku-siku. Kalau yang sembarang itu ada sinus ada kosinus. Meskipun dia bisa juga pakai siku-siku juga yang di sini. Tapi memang lebih prefer kalau sembarang sinus atau kosinus. Nah itu mungkin ya untuk reviewnya. Semoga bermanfaat dan semoga besok ujiannya lancar, dapat nilai yang terbaik, semua bisa jawab soal dengan baik dan benar. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.